Indonesia yang ada di Jepang untuk ngisi kajian di sana. Saya mendapati ternyata di sana gerakan mualaf besar sekali. Karena orang Jepang itu memang pinter-pinter, mereka dikasih Quran terjemahan Arab Jepang aja, ada yang bisa syahadat sendiri tanpa harus dijelasin. Karena kritis memang pikir. Dan pintu masuknya bukan dari asatidz yang masuk ke sana, tapi ya tadi justru dari TKI-TKI yang kerja di sana, yang kebanyakan kerjanya jadi perawat, ya bahasa Jepangnya kaigo. Siapa yang dirawat? Bukan orang sakit, tapi ya masih agak sehat, tapi udah pada sepuh. Antara mereka memang tidak menikah sama sekali, jadi gak punya anak cucu, atau punya anak tapi anaknya gak mau ngurus, jadi ditaruh di panti jompo. Jadi yang setiap hari puter mandiin, makanin, nyemokin, itu orang-orang Indo banyak sekali. Terus namanya orang sayang kali ya, namanya kita setiap hari dibaikin sama orang tuh kan pasti bisa timbul rasa, ya Allah dia baik banget sih. Ketika masa kontrak kerjanya habis 2 tahun, ini orang Kebumen, disitulah gak dikasih. Tolong dampingi saya gak punya anak, gak punya cucu. Loh, saya punya suami, punya anak di Indonesia. Kontrak saya habis, saya pengen pulang, biar gimana juga mereka punya hak atas diri saya. Saya beliin rumah ya, bangga mereka kesini, dikasih rumah. Orang Kebumen punya rumah di Tokyo. Kepikiran kan? Karena gak punya ahli waris setelah diasuh sampai wafat, jadi ahli waris dikasih. Kita tinggal mohon maaf ya, pergi ke tempat hiburan gitu. Terus punya anak tuh tiap malam mesti bangun, nyebokin, masih ganti popok, harus keluar biaya. Itu beban luar biasa bagi mereka. Ngapain? Ya. Jadi ya Allah, itulah ya, hidup gak ingat Allah, hidup gak ada syariat, jadi ya udah seperti itu. Perjudian banyak di sana, karena bagi mereka bukan dosa. Kalau ada orang punya barang dirampas begitu saja, mereka sepakat itu zalim. Tapi kalau mereka bukan tempat judi, loh, kamu datang gak ada yang maksa kok. Giliran kamu menang juga saya bayar. Tolong jelasin saya zalimnya belah mana. Jadi kalau ada yang bilang, kan semua agama ngajarin kebaikan kok, yang ingat disebut, walaupun judul kita tadi zikrullah, kita ingat Allah. Ya udah, ingat aja dengan cara saya, berbuat baik dengan cara saya. Yang penting berbuat baik kan. Kamu gak beragama tapi kamu baik juga lebih bagus daripada beragama tapi tidak baik. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Kalau ketemu teman-teman yang di bukan ya podcast atau dan lain-lain. Tapi betul, itu yang kami lihat, efek samping hidup gak ingat Allah, gak ada syariat itu. Di Thailand, punten banyak yang hybrid, saya halus banget ya. Ibu ngerti hybrid? Setengah-setengah soalnya. Orang Jawa bilangnya lanang orang, wadon orang. Karena sama bagi mereka, saya zolimnya belah mana? Dokternya saya bayar, dokternya suka rela pengen iniin. Kalau ingin bahagia, ahli takwa. Kenapa? Karena ahli takwa itu orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Itu gitu sederhananya. Ahli takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, atau ayat 3 ya. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apa saja, persoalan keluarga, uang, anak, bertetangga, bisnis, kesehatan, apa aja masalahnya, Allah sudah tahu masalah kita. Karena dengan izin Allah kita punya masalah, dan yang bisa menyelesaikannya juga hanya Allah. Makin takwa pasti ada jalan keluar. Makin takwa akan datang rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya Ramadan itu mengantarkan kita jadi ahli takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bahagia, orang yang ditolong Allah menghadapi episode apapun dalam hidup ini.
Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar atau benar? Benar. Jadi yang bahaya bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak usah ragu, tinggal minta ke Allah karena Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tinggal minta. Daripada minta ke suamimu, mending minta ke Allah. minta ke suami gue, minta lagi. Kalau minta ke Allah, Allah suka diminta sampai bosan kita minta. Allah tidak pernah bosan mengabulkan kita. Habis nggak kenal sih sama Allahnya.